baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku, nyatanya diri. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Anto. Waalaikumsalam Pak Memon. Apa kabar hari ini Pak Anto? Alhamdulillah sehat Pak Memon. Baik Pak Anto, pada kesempatan ini Bapak menjadi coach ya. Kira-kira praktek Ya, coaching ini apa yang telah Bapak siapkan? Tentunya dalam praktek coaching ini kita menggunakan satu metode dengan alur tirta, yang mana tahapannya dengan merumuskan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ini yang akan saya lakukan, Pak. Oke. Jadi, Baik, untuk coaching dalam kesempatan nanti kira-kira kompetensi inti apa yang ingin Bapak kembangkan? kompetensi inti coaching ada beberapa yang ingin saya kembangkan, yaitu mendengarkan aktif, Jadi untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan kehadiran penuh, Pak. Jadi untuk lebih Ya. detailnya, kira-kira kompetensi inti yang mana yang Bapak yang akan Bapak observasi? Untuk melakukan observasi kali ini, mungkin saya lebih mengarahkan pada pertanyaan yang berbobot. Oh ya, pertanyaan yang berbobot Pak Anto ya. Terus apalagi kira-kira yang Bapak itu Pak? Apalagi kira-kira? Oh, kurang lebih seperti itu, Pak. Itu saja, Pak. Kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan yang ingin Bapak kembangkan seperti apa ya Pak? Jadi kompetensi inti yang akan saya kembangkan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach yang berasal dari mendengarkan coach. Juga saya bisa memberdayakan, terus coach memberdayakan, terus coach menggali potensi yang ada pada coach. Oke, luar biasa Pak Andrianto. Jadi selamat melakukan coaching ya Pak Anto. Semoga pelaksanaan coaching sesuai dengan apa yang direncanakan. Semoga sukses Pak Anto. Silakan Pak Anto. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Apa kabar Bu Ina? Alhamdulillah sehat Pak Anto. Ada apa nih? Apa yang ingin dibicarakan pada sore ini? Ini Pak, saya ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Bapak. Saya ada kendala dalam proses pembelajaran saya, khususnya pada materi senam lompat kangkang ini. Harapan saya pertemuan ini bisa mencerahkan saya untuk mendapatkan ide-ide baru, Pak. Jadi Ibu Ina ada kendala atau hambatan gitu ya dalam materi senam lompat kangkang, seperti itu ya Bu ya? Iya Pak, seperti itu Pak. Nah, apakah yang ingin Ibu dapatkan dengan pertemuan kita ini? Harapan saya Pak untuk saya bisa mendapatkan solusi dari masalah yang saya alami ini dalam pembelajaran. Yaitu banyak anak didik saya ketika melakukan gerakan lompat kangkang banyak yang takut Pak, sehingga mereka kelihatannya tidak berani. Kegiatan pembelajaran jadi tidak efektif. Jadi pada dasarnya gerakan lompat kangkang ini adalah dimulai dari awal. Tolakan kaki bersamaan, kedua tangan menempel pada peti lompat, kedua kaki diluruskan kiri kanan, kemudian mendarat dengan dua kaki. Saya sudah kasih contoh Pak, tapi anak-anak tidak mampu juga melakukannya. Jadi Ibu Ina ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada pada materi lompat kangkang yang Ibu ajarkan ya? Iya Pak, saya berharap seperti itulah Pak.
kalau menurut pengamatan Ibu Wina itu siswa yang berhasil dalam melakukan lompat kangkang itu siswa yang melakukannya seperti apa Ibu? Oh, jadi begini Pak, siswa yang berhasil itu siswa yang berani melakukan mulai dari awalan, tolakan, saat berada di atas tepi lompat dan mendarat. Nah, seperti itu Pak. Oh, jadi siswa yang berhasil yang berani siswa yang berhasil itu menurut Ibu siswa yang berani melakukannya seperti itu ya Bu ya. Iya Pak, benar. Nah, kalau siswa yang seperti itu dikatakan berhasil atau ideal itu nilainya 10, berarti kondisi siswa Ibu sekarang berada di level berapa? Kalau direntang 1 sampai 10. Kalau menurut saya Pak, untuk sekarang ini kira-kira berada di level 5 Pak, karena siswa saya hanya berani di awalan. Tolakan saat melompat siswa tidak berani. Jadi separuh yang dapat dilakukan siswa saya Pak. Menurut Ibu Wina, apa yang dapat Ibu Wina lakukan untuk mewujudkan siswa yang ideal dalam melakukan lompat kangkang itu supaya siswa itu berada di level 10 menurut Bu Wina itu? Jadi berdasarkan pengamatan dan analisis yang saya lakukan Pak, siswa takut karena tolakan saat melakukan lompat kangkang itu kurang Pak. Jadi kurang ini keberaniannya sehingga siswa susah melayang di atas balok tumpuan. Saat melakukan banyak siswa yang nyangkut di balok tumpuannya Pak. Makanya saya punya ide mau membuat alat pantul tolakan. Nah, nantinya ban itu, yang bagian tengahnya kosong. Nanti saya kasih karet dan pada karet itu anak-anak melakukan tolakan. Sehingga pantulan siswa saat melompat jadi lebih mudah untuk melewati papan tolakan. Sehingga bisa mendarat dengan baik. Jadi rencana seperti itu, Pak. Oh, jadi Ibu ingin membuat alat pantul ya. Dalam membuat alat pantul ini, ada enggak rasanya Ibu menghadapi kendala? Iya Pak, dalam membuat alat pantul ini mungkin kendala yang saya rasakan, saya merasa gitu Pak, merasa was-was apakah alat pantul ini kuat atau tidak dalam menahan bobot berat badan siswa saya Pak. Tunggu Santa. Oh iya, berarti Ibu sudah mendapatkan solusinya, Sudah dulu. yaitu membuat alat Rekam. pantul. Membuat alat pantul saat tolakan itu. Namun hambatannya Ibu merasa was-was dengan alat bantu yang Ibu buat itu kuat atau tidak untuk menahan bobot siswa Ibu begitu. Nah, untuk mengurangi rasa was-was Ibu ini, apa yang dapat Ibu lakukan atau untuk menguji kekuatan alat bantu ini apa yang Ibu lakukan? Supaya was-was Ibu itu menjadi hilang. Oh, iya Pak. Mungkin rencana saya nanti Pak, ketika alat sudah jadi, saya akan coba terlebih dahulu melakukan lompat kangkang dengan bantuan alat pantul yang saya buat Pak. Karena bobot berat badan siswa yang seluruhnya itu di bawah berat badan saya. Mungkin itu solusinya Pak. Oh, jadi menurut Ibu bagaimana mewujudkan alat bantu tersebut? Kemudian apa saja yang Ibu butuhkan dalam membuatnya? Oh, jadi gini Pak, alat bantu ini akan saya buat. Jadi saya membutuhkan ban mobil bekas dan karet. Mungkin itu Pak yang saya butuhkan. Oh iya. Ada enggak seorang yang dapat membantu membantu Ibu dalam membuat alat ini agar bisa digunakan oleh siswa Ibu? Mungkin gini Pak, nantinya saya akan berdiskusi dengan teman sesama profesi yang sebagai guru mapel saya Pak.
Kira-kira berapa lama Ibu mewujudkan rencana Ibu itu untuk membuat alat ini agar bisa digunakan oleh siswa Ibu? Kira-kira alat ini siapnya mungkin 1 minggu, Pak. Namun dikarenakan bulan puasa, mungkin habis Lebaran alat bantu ini bisa digunakan. Karena proses belajar mengajar diganti dengan kegiatan Ramadan di bulan puasa ini, Pak. Oh, gitu. Kemudian ada anak seseorang yang akan mengingatkan Ibu dalam membuat alat bantu ini. Ada, Pak. Mungkin teman sejawat sesama guru mapel saya, Pak, karena mungkin teman ini ingin juga membuatnya, Pak. Bu Ina, jadi kalau boleh saya rangkum, Ibu mempunyai kendala dalam materi senam kangkang, namun sudah menemukan solusinya. Ya, Pak. Alhamdulillah saya sudah menemukan titik terang dari kendala yang saya hadapi ini, Pak. Iya. Jadi apa yang Ibu dapatkan dari sesi ini sesuai tidak dengan tujuan awal kita? Oh ya, menurut saya sesuai sekali, Pak, dengan tujuan awal. Tadi ada unek-unek saya bagaimana mengatasi anak yang takut melakukan tolakan saat melakukan lompat kangkang. Ya, alhamdulillah setelah diskusi ada solusinya. Solusi saya nanti ke depannya saya akan membuat alat bantu untuk membantu siswa dalam melakukan tolakan. Jadi harapan saya alat bantu ini bisa membantu siswa saya dalam melakukan lompat kangkang ini. Siswa sehingga nanti mungkin bisa menyebabkan siswa saya lebih aktif lagi dalam melakukannya, Pak. Iya. Apakah sebelum Ibu pernah membandingkan penggunaan alat ini dengan media lain atau alat yang sudah dimiliki teman dari sekolah lain untuk keberhasilan alat bantu ini? Belum, Pak. Ini adalah dari ide saya. Alat ini merupakan inovasi saya, Pak. Jadi modifikasi alat sebenarnya papan tolakan. Sebenarnya ada pada alat khususnya. Cuma karena harganya mahal, jadi saya mengambil inisiatif untuk memodifikasikannya, Pak. Oke, Ibu Ina, kita sudah berada di sesi akhir. Apa perasaan Ibu Ina sekarang? Wah, Pak, kalau perasaan saya sangat lega, Pak. Mudah-mudahan 1 minggu ini saya membawa alat bantu ini dan bisa digunakan setelah Lebaran ini, Pak. Baik Ibu, saya tunggu berita keberhasilannya membuat alat ini dan dapat digunakan saat belajar nanti dan dapat mewujudkan siswa Ibu yang berada di level 10 seperti yang Ibu harapkan. Iya, Pak. Terima kasih ya, Pak, telah membantu saya. Sampai di sini dulu ya pertemuan kita kali ini. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Pak Anto luar biasa luar biasa dalam mempraktikkan coaching ini. Oke, baik, selanjutnya saya ke Pak Endrianto. Dengan kegiatan yang sudah Pak lakukan, Pak Anto sebagai coach sudah bagus nih Pak Anto. Jadi mengena saat melakukan praktik coaching pada tiap tahapnya. Nah, dari Bapak sebagai coach, apa indikator yang dikembangkannya sudah tercapai, Pak? Menurut pribadi saya, indikator yang dikembangkan dengan mengajukan pertanyaan berbobot, saya kira sudah tercapai ya Pak. Dengan menggali setiap permasalahan yang diungkapkan oleh coach melalui mendengarkan secara aktif. Oke, Pak Anto. Jadi dari awal tadi sampai sekarang sudah saya perhatikan, sudah saya catat, saya tulis. Tadi secara keseluruhan sudah saya perhatikan ya. Yang Bapak tunjukkan ini sudah sangat luar biasa, Pak. Bapak bisa mendengarkan aktif, menggunakan rasa dan empati. Saya lihat Bapak mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur Tirta. Nah, dari coaching ini Bapak
bisa menggali serta mendorong coach untuk mencari jalan atau solusinya sendiri untuk dibuat dan rencana aksi ke depan. Nah, jika diberikan poin 1 sampai 4, saya memberikan Bapak poin 4, Pak. Bagus sekali, sangat luar biasa. Terima kasih Pak. Nah, setelah coaching ini kompetensi apa lagi yang mau Pak Andrianto kembangkan? Ya, ya Pak, dalam coaching ini ada beberapa kompetisi yang perlu dikembangkan. Selain kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mendengar secara aktif. Mungkin kompetensi ini akan menjadi PR buat saya untuk lebih menambah pengetahuan serta melakukan coaching untuk lebih baik. Sehingga kompetensi ini seorang coach bisa terlaksana agar menjadi coach yang lebih bagus nantinya. Jadi saya sangat yakin Pak Anto sebagai posisi coach dalam melaksanakan coaching ini pasti bisa menggali semua masalah ya Pak Anto, dan bisa mengarahkan dan memberdayakan coach untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahannya dengan menggunakan kompetensi inti yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, sehingga coach bisa menyelesaikan masalahnya sendiri ya Pak Anto. Oke, Ya. saya salut sama Pak Andrianto, luar biasa, sukses selalu buat Pak Andrianto. Kedepannya nanti kita bertemu di lain kesempatan. Demikian juga untuk coaching sama Bu Wina Karmiza. Bu Wina Karmiza juga luar biasa, Bu Wina. Saya sebagai Terima kasih. pengamat sangat yang mengamati Bapak dan Ibu sebagai Pak Andrianto sebagai coach dan Bu Wina sebagai coach. Demikianlah pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Mungkin kita tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.